Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai pemodelan proses bisnis. Topik ini penting dan menarik karena setiap organisasi itu bekerja melalui rangkaian proses, mulai dari menerima permintaan pelanggan, mengolah input, mengambil keputusan, sampai menghasilkan produk ataupun layanan. Nah, ketika proses tidak jelas, organisasi bisa mengalami keterlambatan, duplikasi pekerjaan, miskomunikasi, dan pemborosan sumber daya. Karena itu, kita perlu memahami bagaimana proses bisnis bekerja yang digambarkan secara terstruktur. Dan dalam materi ini, kita tidak hanya belajar mengenai membuat diagram, tetapi kita belajar membahas cara kerja organisasi melalui proses bisnis. Coba bayangkan, ketika kalian memilih pesanan melalui aplikasi. Dari sisi pengguna mungkin terlihat sederhana. Pilih makanan, bayar, lalu makanan datang. Tetapi di balik itu ada proses yang cukup kompleks. Restoran menerima pesanan, driver ditugaskan, pembayaran yang diverifikasi, makanan yang disiapkan, dan lalu dikirimkan. Semua itu adalah contoh dari proses bisnis. Kalau kita lihat silabus, maka posisi materi kita kali ini berada setelah pembahasan model bisnis, proses bisnis, standarisasi proses, dan design thinking. Artinya, pada tahap ini kita tidak lagi hanya membahas apa itu organisasi, tapi bagaimana organisasi menciptakan nilai, tetapi mulai melihat bagaimana pekerjaan dalam organisasi digambarkan secara terstruktur. Dengan pemodalan proses bisnis, kita dapat melihat alur kerja, pelaku yang terlibat, titik keputusan, serta hubungan antar aktivitas. Ini akan menjadi dasar untuk melakukan analisis dan perbaikan proses pada materi berikutnya. Apa itu bisnis proses? Bisnis proses adalah rangkaian aktivitas yang saling berhubungan untuk mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan atau organisasi. Kalau kita lihat gambarnya, ada input, aktivitas, output, dan akhirnya menuju tujuan bisnis. Contohnya dalam proses pemesanan makanan online yang kita sebutkan tadi. Inputnya adalah pemesanan pelanggan. Aktivitas yang meliputi pemilihan menu, pembayaran, persiapan makanan, dan pengiriman. Sedangkan outputnya adalah makanan diterima oleh pelanggan. Jadi proses ini selalu meliputi aktivitas, urutan, pelaku, input, output, dan tujuan. Nah, inilah dasar yang akan kita gunakan sebelum masuk ke pemodelan proses bisnis. Setelah memahami divisi umum proses bisnis, berikutnya kita akan melihat rincian elemen-elemen bentuk workflow seperti case, taste, resource, proses, dan activity. Elemen-elemen penting karena nanti akan menjadi dasar ketika kita menggambar model proses. Oke, elemen dasar bisnis proses atau workflow. Kita lihat dalam tabel ini ada elemen, maknanya sederhana, ada contoh. Elemen pertama case. Case adalah objek yang diproses, misalnya pesanan pelanggan. Proses adalah rangkaian tugas untuk menyelesaikan case tersebut. Tes adalah unit pekerjaan, seperti verifikasi pembayaran. Resource adalah pihak mengerjakan tes, bisa manusia, mesin, atau sistem. Dan ketika tes ini dijalankan oleh resource, atau tugas ini dijalankan oleh resource, itulah yang disebut dengan activity. Ya. Jadi dalam pemodelan proses bisnis, kita menggambarkan bagaimana suatu case bergerak melalui berbagai macam tes, dikerjakan oleh resource tertentu, hingga menghasilkan output akhir. Contoh, misalnya untuk proses pengajuan KRS. Ya. Pertama, case-nya adalah pengajuan KRS oleh mahasiswa. Prosesnya adalah proses pengisian dan persetujuan KRS. Tugasnya adalah memilih mata kuliah, mengecek prasyarat, dan menyetujui KRS. Resource-nya jelas, mahasiswa, sistem akademik, dan dosen pembimbing akademik. Aktivitasnya adalah dosen menyetujui KRS mahasiswa tertentu. Oke. Nah, kita masuk ke dalam jenis proses dalam organisasi. Ada jenis proses, ada primary proses, secondary proses, dan tertiary proses.
Nah, primary proses adalah proses utama yang menghasilkan produk atau layanan bagi pelanggan, seperti produksi, penjualan, dan distribusi. Sedangkan secondary proses adalah proses pendukung, seperti air, maintenance, keuangan, dan pengadaan. Nah, proses ini tidak lagi menciptakan nilai bagi pelanggan, tetapi dibutuhkan agar proses utama berjalan lancar. Dan tertiary proses adalah proses manajerial yang mengarahkan dan menggantikan proses selanjutnya. Misalnya apa? Perencanaan strategi, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Jadi, sebelum memodelkan proses, kita perlu memahami dulu jenis proses yang sedang kita petakan. Kalau kita lihat dalam peta ini, maka yang paling bawah adalah primary, value creation. Kemudian secondary support, dan di atas adalah tertiary atau direction dan control. Nah, kemudian setelah mengetahui jenis-jenis proses dalam organisasi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana proses tersebut dapat digambarkan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu contoh jenis proses dalam organisasi di bisnis restoran. Memberi contohnya adalah menerima pesanan, memasak, atau menyajikan makanan. Ini yang berhubungan dengan pelanggan. Sebenarnya adalah untuk mendukung kita perlu untuk membeli bahan baku, merekrut karyawan, merawat peralatan dapur. Ini adalah yang mendukung. Ya. Tidak menciptakan nilai bagi pelanggan, iya, tetapi dibutuhkan agar proses utama berjalan lancar. Yang sedang tertiary adalah menentukan strategi harga, mengevaluasi penjualan, dan mengatur target cabang. Ini adalah proses manajerial. Strategi harga dibutuhkan untuk tahu apakah ini sesuai dengan pangsa pasar kita atau tidak, berhubungan dengan pesaing atau tidak. Mengevaluasi penjualan untuk tahu apakah semua produk bisa kita jual, ataukah ada produk tertentu yang harus kita hapus, atau ada produk tertentu yang kita tambah. Mengatur target cabang berhubungan dengan cabang mana yang harus kita isi, cabang mana mungkin harus kita kosongkan, atau cabang itu hanyalah sebagai name atau brand untuk menunjukkan bahwa produk kita ada. Nah, oke, baik. Nah, kembali, setelah mengetahui jenis-jenis proses dalam organisasi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tersebut digambarkan. Nah, untuk itu kita membutuhkan notasi atau bahasa visual dalam pemodelan proses. Seperti ada flowchart, ada Petrinet, dan BPMN. Nah, flowchart cocok untuk proses sederhana dan mudah dipahami. BPMN lebih cocok untuk proses bisnis yang melibatkan banyak aktor atau departemen. Sedangkan Petrinet lebih banyak digunakan untuk analisis formal proses. Misalnya, jika kita ingin menggambarkan proses pengajuan cuti, jika hanya ingin menunjukkan alurnya secara sederhana, kita memakai flowchart. Apa itu? Karyawan mengajukan cuti, atasan mengecek, jika setuju maka human resource mencatat, jika tidak maka pengajuan dikembalikan. Oke. Tapi jika kita ingin menunjukkan siapa yang melakukan setiap aktivitas, bagaimana alur antar bagian, dan bagaimana dokumen berpindah dari karyawan ke atasan lalu ke human resource, maka BPMN lebih tepat digunakan. Nah, dalam materi ini kita akan fokus kepada flowchart dan PPN. Karena keduanya paling relevan untuk membantu kita memahami, menggambarkan, dan menganalisis proses bisnis dalam organisasi. Setelah mengenal beberapa notasi pembuatan proses, maka kita akan melihat contoh proses bisnis. Dari contoh tersebut, kita akan belajar bagaimana sebuah cerita proses dapat diubah menjadi aktivitas, lalu divisualisasikan menjadi model proses. Nah, kalau kita lihat, flowchart itu cocok untuk proses sederhana. Kenapa? Mudah dibaca, umum, dan digunakan. PPN ada proses bisnis lintas antar departemen lebih standar dan detail. Sedangkan Prenet ada analisis peran proses, kuat untuk analisis dan sinkronisasi. Contoh, misalnya, dalam insuransi klaim proses. Proses dimulai dari penerimaan klaim, pengecekan jenis klaim, pemeriksaan polis, dan premi, lalu putuskan apakah klaim valid atau tidak. Oke. Kita lihat, harusnya terima klaim, cek jenis klaim, cek polis, cek premi, keputusan valid atau tidak. Jika tidak valid, apa yang dilakukan? Tolak klaim, buat surat penolakan, dan tutup klaim. Jika valid, apa yang dilakukan? Estimasi nilai.
kemudian kita akan tunjuk asesor, tetapkan nilai pembayaran, dan tawarkan ke pelanggan. Selanjutnya, jika pelanggan setuju, maka kita bayar klaim dan tutup klaim. Kemudian, jika pelanggan keberatan, maka kita evaluasi keberatan, kemudian revisi nilai atau proses hukum. Jika memang antara klien dengan perusahaan asuransi itu terjadi perbedaan. Nah, contoh ini penting karena menunjukkan bagaimana narasi proses dapat diubah menjadi daftar aktivitas dan kemudian menjadi diagram proses. Nah, dari cerita proses ini, maka kita bisa bertanya, aktivitas apa saja yang terjadi, di mana titik keputusannya, siapa aktor terlibat, dan apa kemungkinan akhir dari proses ini. Oke. Nah, setelah kita membaca narasi proses klaim asuransi, langkah berikutnya adalah mengubah narasi tersebut menjadi daftar aktivitas. Apa itu misalnya? Tahap 1, penerimaan klaim, catat klaim, tentukan jenis klaim. Kemudian tahap 2 adalah pemeriksaan awal, cek polis, cek premi. Setelah itu, putuskan klaim valid atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah penilaian klaim. Estimasi nilai klaimnya, kemudian tunjuk asesor, dan pertimbangan tindakan darurat. Lanjut, kemudian tahap 4 adalah keputusan akhir. Kita tawarkan nilai ke pelanggan, catat reaksi pelanggan, setelah itu bayar atau revisi atau proses hukum. Balik lagi, jika pelanggan setuju bayar, jika ada keberatan kita bisa revisi, tapi jika tidak ketemu titik hukum titik tengah, maka jelas kita akan melakukan proses hukum. Nah, setelah itu ditutup klaimnya. Oke. Nah, namun proses ini tidak cukup hanya dipahami sebagai daftar aktivitas. Kita juga perlu memahami hubungan antar aktivitas tersebut. Karena sekarang, terutama, kita tidak berdiri sendiri. Ada berbagai macam yang saling terkait satu sama lain. Maka kita perlu memahami hubungan antar aktivitas tersebut. Apakah aktivitasnya bisa berjalan secara berurutan? Contoh klaim asuransi tadi, jika terjadi pelanggaran, apakah proses hukum ya atau bukti atau kemudian berkaitan klaim bisa dilakukan secara barengan atau harus satu persatu urutannya. Nah, makanya ada pertanyaan, apakah ada aktivitas yang bisa dilakukan bersama? Apakah ada titik keputusan? Atau apakah ada alur yang kembali ke aktivitas sebelumnya? Oke. Nah, dari slide ini kita bisa melihat berapa pola dasar workflow. Maka ada pola pertama adalah sequence, kemudian pola kedua adalah paralel, pola ketiga adalah selection, pola keempat adalah sinkronisasi, pola kelima adalah iteration. Kita masuk dalam pertama, sequence, yaitu aktivitas yang berjalan berurutan. Misalnya, klaim harus dicatat terlebih dahulu sebelum jenis klaim ditentukan. Pola kedua adalah paralel, yaitu dua atau lebih aktivitas yang dapat berjalan bersamaan. Misalnya, pengecekan polis dan pengecekan permi dapat dilakukan secara paralel. Pola yang ketiga adalah selection, yaitu titik keputusan. Misalnya, setelah polis dan premi diperiksa, perusahaan harus menentukan apakah klaim diterima atau ditolak. Pola keempat adalah sinkronisasi, yaitu penghubungan beberapa arus proses yang sebelumnya terpisah. Pola kelima adalah iteration, yaitu pengulangan proses. Misalnya, ketika pelanggan tidak setuju nilai klaim, perusahaan dapat mengevaluasi kebenaran tersebut dan merevisi nilai pembayaran. Nah, dari sini kita belajar bahwa pemodelan proses bukan hanya menggambar kotak dan mana. Ya, pemodelan proses membantu kita memahami logika kerja organisasi. Aktivitas mana yang berurutan, mana yang paralel, mana menjadi keputusan, dan mana yang bisa berulang. Oke, ini kita lihat bisa digambar dari sini. Ya, ada record sequence-nya, di sini ada paralelnya, ada selection-nya, dan ada direction. Sequence yang mana terlebih dahulu, paralel aktivitas yang berjalan bersamaan antara polis atau premiumnya. Selection itu adalah memilih apakah diterima atau tidak.
Kemudian ada nama synchronization, bergabung lagi di satu tempat. Kemudian ada iteration, proses berulang. Ya, oke. Nah, kita lihat contoh lain. Misalnya, pada proses pengajuan KRS, mahasiswa mengisi KRS terlebih dahulu, lalu sistem mengecek prasyarat. Ya. Jika prasyarat terpenuhi, dosen pembimbing dapat menyetujui. Jika tidak, mahasiswa harus memperbaiki KRS. Di sini ada sequence, selection, dan iteration. Oke, setelah kita memahami pola-pola dalam workflow, sekarang kita masuk dalam konsep subproses. Dalam prakteknya, proses ini seringkali tidak sederhana. Satu proses bisa melibatkan banyak aktivitas, banyak putusan, dan melibatkan beberapa pihak. Jika semua detail itu digambarkan atau dimasukkan dalam satu diagram, maka mode proses bisa menjadi terlalu penuh dan sulit dibaca. Karena itu kita mengenal istilah namanya subproses. Subproses adalah bagian dari proses utama yang sebenarnya juga terdiri beberapa aktivitas lebih kecil. Mengapa subproses dibutuhkan? Pertama, menyederhanakan diagram proses yang terlalu kompleks. Dua, memudahkan pembagian tanggung jawab. Tiga, memudahkan analisis dan perbaikan proses. Keempat, membantu melihat detail proses tanpa membuat diagram utama terlalu penuh. Misalnya, dalam proses klaim asuransi, proses utama adalah menangani klaim dari awal sampai selesai. Namun, di dalam tersebut ada bagian-bagian yang bisa dianggap sebagai subproses. Misalnya apa? Pemeriksaan validitas klaim, penilaian kerugian oleh asesor, dan penyelesaian pembayaran klaim. Oke, contoh lain misalnya pengajuan KRS oleh mahasiswa. Maka proses utama apa? Pengajuan KRS. Subproses. Pertama, misalnya pembelian mata kuliah. Mahasiswa memilih mata kuliah sesuai jadwal dan kapasitas serta prasyaratnya. Nah, dari sini akan ada validasi prasyarat. Sistem mengecek apakah mata kuliah sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya. Setelah itu, ada persetujuan DPA. Dosen pembimbing akademik mengecek dan menyetujui KRS. Dan jika semua langkah pengajuan KRS digambarkan secara detail dalam satu diagram, maka modelnya bisa terlalu panjang. Ada mahasiswanya, ada dosennya, kemudian ada syaratnya, itu terlalu panjang. Oleh karena itu, beberapa bagian dapat dijadikan subproses agar diagram lebih mudah dibaca. Dengan subproses, mode proses menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan lebih mudah dianalisis. Komponen utama dari bisnis proses, ya, ini merupakan yang membentuk dari bisnis proses tersebut. Dan menurut Dumas dan rekan-rekan, sebuah proses bisnis tidak hanya terdiri dari aktivitas. Di dalamnya ada beberapa elemen penting yang saling berhubungan. Kalau kita lihat di sini ada event, ada activity, kemudian ada aktor, ya. Kemudian ada decision point, kemudian ada objek, ada outcome. Oke. Nah, kita lihat apa itu event? Event adalah kejadian yang menuju atau mempengaruhi jalannya proses. Misalnya, dalam proses klaim asuransi, event adalah ketika pelanggan mengajukan klaim. Kedua adalah activity, yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam proses. Contohnya Pak, mengecek mencatat klaim, mengecek polis, mengecek premi, atau menilai kerugian. Tiga adalah decision point. Ya, ini adalah titik ketika proses harus memilih jalur tertentu. Misalnya, apakah klaim valid atau tidak. Jika tidak valid, klaim ditolak. Jika valid, proses dilanjutkan ke penilaian klaim. Keempat adalah aktor. Aktor adalah pihak yang terlibat dalam proses. Misalnya Pak, pelanggan, petugas asuransi, asesor, atau bagian keuangan. Kelima adalah objek. Objek adalah sesuatu yang diproses. Misalnya apa? Dokumen klaim, data polis, bukti kerusakan, atau formulir pembayaran. Keenam adalah outcome. Outcome adalah hasil dari proses. Outcome bisa positif, misalnya apa? Klaim dibayar, atau negatif, misalnya apa? Klaim ditolak. Dan terakhir adalah customer, yaitu pihak yang menerima nilai dari proses tersebut. Dalam contoh klaim asuransi, customer adalah pemegang polis atau pelanggan asuransi.
Dan komponen utama proses bisnis ini penting karena akan menjadi dasar ketika membuat model proses. Dan setelah kita memahami komponen-komponen utama dalam proses bisnis, maka langkah berikutnya adalah mempelajari cara membuat peta proses. Jadi kita akan mulai dari menentukan proses yang akan dipetakan, mengenali aktor yang terlibat, menyusun aktivitas, sampai yang menggambarnya dalam bentuk diagram menggunakan flowchart atau BPMN. Ya. Jadi kita tidak langsung dalam bentuk menggambar, tapi kita tentukan dulu ya proses yang dipetakan, faktor yang terlibat siapa aja sih, kemudian aktivitas yang dilakukan apa saja, urutan aktivitas itu seperti bagaimana, baru kita gambarkannya dalam bentuk diagram. Nah, langkah umum dalam pembuatan peta proses, ya, saya ulangi lagi bahwa membuat peta proses tidak langsung dimulai dari menggambar diagram. Oke, balik lagi bahwa sebelum menggambar, kita harus memahami dulu proses apa yang akan dipetakan, siapa aja yang terlibat, aktivitas apa yang dilakukan, dan di mana titik keputusannya. Nah, kesalahan umum saat membuat proses adalah langsung gambar simbol tanpa memahami prosesnya. Akibatnya diagram terlihat rapi, tetapi tidak mempresentasikan prosesnya apa. Oke, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan proses yang akan dipetakan. Dan proses harus memiliki batas yang jelas. Misalnya, apakah kita hanya memetakan proses pengajuan cuti sampai persetujuan ke atasan, atau sampai data cuti dicatat oleh AR. Batas proses ini penting agar diagram tidak terlalu luas. Langkah kedua adalah menentukan pelaku atau departemen yang terlibat. Misalnya dalam proses pengajuan cuti, pelakunya bisa karyawan, atasan, atau AR. Kemudian dalam BPMN, pelakunya nanti digambarkan sebagai swim lane. Yang ketiga adalah merinci aktivitas. Aktivitas disusun dari awal sampai akhir proses. Contohnya, karyawan mengisi formulir cuti, sistem mengejek jatah cuti, atasan mengevaluasi, lalu AR mencatat data cuti. Langkah 4 adalah menambahkan keputusan atau percabangan. Dalam proses bisnis, alur seringkali tidak selalu lurus atau berjalan lancar. Ada titik keputusan seperti cuti disetujui atau tidak, data lengkap atau tidak, klaim valid atau tidak. Dan langkah 5 baru terakhir adalah menggambar diagram proses. Setelah proses, pelaku dan aktivitas beserta keputusan sudah jelas, barulah kita menggambarkannya menggunakan flowchart atau BPMN modular. Ya. Ini kita lihat lagi langkahnya, pilih proses, identifikasi pelaku, susun aktivitas, tandai keputusan, dan gambar diagram. Jadi peta proses yang baik bukan sekedar diagram yang rapi, tetapi diagram yang dibangun dari pemahaman proses yang benar. Oke. Nah, setelah memahami langkah membuat peta proses, maka kita akan masuk ke notasi yang lebih spesifik, yaitu BPNN. BPNN akan membantu kita menggambarkan aktivitas, aktor keputusan, dan alur proses dengan simbol yang lebih standar. Nah, BPNN memiliki spesifikasi resmi dari OMG. Tetapi untuk pembelajaran awal, kita akan fokus pada elemen dasar seperti event, activity, gateway, pull, line, dan sequence flow. Untuk praktek, kita dapat menggunakan Camunda Modeler, Visagi, atau modeler berbasis web. Namun yang paling penting, ingat, bukan tools-nya, melainkan pemahaman terhadap proses bisnis yang akan digambarkan. Nah, kita melihat tool untuk bisnis proses model apa saja. Ada tadi, Camunda, Visagi, Visual, dan Signavio. Camunda cocok untuk BPN dan workflow automation. Visagi mudah digunakan untuk pembelajaran. Visual Paradigma mendukung banyak jenis diagram. Signavio lebih kuat untuk kebutuhan enterprise dan kolaborasi proses. Namun balik lagi, yang paling penting bukan toolnya, melainkan kemampuan memahami dan menggambarkan proses secara benar. Tool hanya membantu membuat model menjadi lebih rapi dan terdokumentasi. Kita bisa lihat untuk Visagi, untuk Visual Paradigma, dan Signavio untuk alamat-alamat. Oke.
kita bisa, ini kita masuk sekarang ke BPMN elemen. Eh, BPMN elemen atau elemen dasar dari PPLN. Nah, kalau kita lihat di situ elemen dasarnya ada start event, end event, task, gateway, dan sequence flow. Nah, start event digunakan untuk menunjukkan awal proses. End event untuk akhir proses, task untuk aktivitas, gateway untuk keputusan atau percabangan, dan sequence flow untuk menunjukkan urutan alur. Contohnya Pak, misalnya start, mengisi form, data lengkap atau tidak, kemudian L. Kemudian poll dan line digunakan untuk menunjukkan aktor atau departemen yang terlibat. Message flow digunakan untuk komunikasi antar aktor dan antar organisasi. Dokumen dan database menunjukkan dokumen atau data yang digunakan dalam proses. Dengan memahami simbol-simbol ini, kita dapat lebih mudah menggambar proses ini secara lebih standar dan mudah dipahami. Udah ada fokus misalnya OR gateway, ya contohnya ada memilih salah satu jalur. AND gateway menjalankan beberapa jalur paralel, subproses, aktivitas besar yang dapat dihitung lagi. Ini adalah elemen-elemen yang kadang-kadang itu sering membingungkan. Nah, kemudian kita masuk dari tips membuat peta proses. Pertama, gunakan kata kerja aktif. Misalnya untuk aktivitas, misalnya Pak mengisi form, bukan form terisi. Kedua adalah hindari terlalu banyak detail, fokus pada langkah-langkah awal. Kemudian, pastikan setiap proses memiliki awal dan akhir yang jelas. Udah Pak, gunakan simbol secara konsisten dan hindari kerumitan yang berlebihan. Kemudian verifikasi dengan pihak terkait agar model mencerminkan kondisi real yang ada saat ini. Oke, misalnya pada proses pengajuan KRS. Proses dimulai ketika mahasiswa mengisi KRS. Itu adalah start event. Kemudian sistem mengejek prasyarat mata kuliah. Itu adalah task. Setelah itu ada keputusan. Nah, apakah prasyarat terpenuhi? Jika iya, KRS dikirim ke dosen pembimbing akademik. Jika tidak, mahasiswa harus merugi pilihan mata kuliah. Titik ini titik putus ini digambarkan dengan gateway. Dan proses berakhir ketika KRS disetujui. Kemudian kita coba ya praktek misalnya. Coba tirukan model proses prosedur monitoring daerah lawan kecelakaan dan menggunakan software pemodelan proses Kamuda. Oke. Oke. Jadi kita bisa lihat ya contoh BPM persesuaian di area gas. Apa yang terjadi? Kita mulai dari awal. Pertama misalnya terjadi kecelakaan. Tim kemudian menentukan titik lokasi, mencatat informasi kecelakaan korban, menyimpan data ke database, melakukan analisis keberadaan kecelakaan, menentukan prioritas daerah rawan laka, melakukan observasi lapangan, lalu menyusun rekomendasi perbaikan jalan. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa alur proses secara sana adalah kita lihat insiden dimulai, kejadian kecelakaan menjadi pemicu awal proses. Dan tim menentukan titik koordinasi lokasi kecelakaan, misalnya Pak, menggunakan layanan peta. Kemudian mengalihkan informasi kecelakaan dan korban dicatat ke dalam basis data. Setelah itu data kecelakaan dianalisis untuk melihat area dengan kepadatan kecelakaan tinggi. Dan tim menentukan prioritas daerah rawan kecelakaan. Setelah itu tim melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan bukti. Kemudian tim mendiskusikan rekomendasi perbaikan sistem jalan. Setelah itu rekomendasi dikirim ke forum atau pihak terkait. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kalau kita mengetahui kita gambar. Ini adalah gambar-gambarnya. Nah, mulai dari awal terjadi kecelakaan hingga terakhir. Baik.
Kemudian kita masuk ke latihan kedua. Saya yakin kalian sudah kenal, ya, udah tahu ini aplikasi apa. Nah, kita masuk misalnya apa? GoRide. Nah, kalau kita lihat bacanya apa? Describe the process, gambarkan proses, dan make BPN diagram. Buat diagram tersebut melalui model BPN ya yang menggambarkan proses. Nah, oke. Yang pertama ingat, jangan langsung menggambar BPMN ya. Mulai dengan mengidentifikasi siapa aktor yang terlibat, aktivitas apa yang terjadi dari awal sampai akhir, dan putusan apa yang sering muncul dalam proses tersebut. Dalam proses go-ride, jelas aktor utama adalah customer, driver, dan sistem aplikasi. Ingat, driver juga termasuk dalam aktor. Sistem aplikasi juga aktor. Ini selain customer. Oke, proses dimulai ketika customer membuka aplikasi, memasukkan lokasi jemput dan tujuan, memilih model pembayaran, lalu menunggu driver. Oke. Dari sisi driver, ya, ketika driver menerima notifikasi order, kemudian memutuskan apakah order diterima atau tidak. Jika terima, driver menjemput customer dan mengantar ke lokasi tujuan. Setelah pembayaran selesai, customer melakukan pembayaran, baik secara tunai maupun non-tunai, lalu memberi rating kepada driver. Setelah proses ini kita perlu pahami baru dalam bentuk narasi, kemudian digambarkannya menggunakan BPN. Oke, kalau kita lihat ya, kita lihat contoh BPN untuk correct, ada dua line di sini, ada driver dan ada customer. Di bagian customer, proses dimulai dari membuka aplikasi Correct, melakukan lokasi penjemputan, lokasi jemput dan tujuan, membeli metode pembayaran, lalu proses berpindah ke sisi driver. Driver memutuskan menerima order ataupun tidak. Oke. Kemudian jika driver menolak, maka proses kembali mencari driver lain. Jika driver menerima, maka driver akan menjemput customer dan mengantar ke lokasi tujuan. Dan setelah perjalanan selesai, proses kembali customer untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini terdapat gateway yang membedakan apakah pembayaran dilakukan secara cash ataupun eh, menggunakan GoPay. Jika cash, customer membayar langsung kepada driver. Jika GoPay, pembayaran diproses melalui saldo aplikasi. Setelah pembayaran selesai, customer memberikan rekening kepada driver dalam proses berakhir. Dan dari contoh ini kita dapat melihat bahwa BPNN membantu menggambarkan pembagian peran, urutan aktivitas, keputusan, serta data yang digunakan dalam proses. Proses yang sehari-hari terlihat sederhana, ternyata memiliki beberapa alur keputusan dan interaksi antar aktor. Oke. Dan ada namanya BPNN diagram. Nah, setelah kita memahami elemen dasar BPNN dan melihat contoh di diagram proses, sekarang kita masuk ke jenis-jenis model dalam BPNN. BPN tidak hanya digunakan untuk menggambar satu proses sederhana. BPN juga dapat digunakan untuk menggambarkan proses dari beberapa sudut. Jenis pertama adalah proses atau orchestration. Model ini menggambarkan alur ke internal dari satu organisasi atau satu pihak. Fokusnya adalah aktivitas apa yang akan dilakukan, urutannya bagaimana, dan siapa yang menjalankannya. Misalnya, proses internal restoran dalam menerima pesanan, menyiapkan makanan, menjarakan kepada driver. Oke. Jenis kedua adalah collaboration. Model ini digunakan ketika sebuah proses melibatkan beberapa pihak. Misalnya, dalam layanan makan online, ada pelanggan, aplikasi, restoran, driver, dan sistem pembayaran. Collaboration membantu kita melihat bagaimana pihak-pihak tersebut bekerja sama dalam satu proses end-to-end. Kemudian jenis ketiga adalah koreografi. Berbeda dengan orchestration yang fokus pada aktivitas internal,
Koreograf ya lebih fokus pada pertukaran pesan antar pihak. Misalnya Pak, pelanggan mengirim pesanan ke aplikasi, aplikasi mengirim notifikasi ke driver, driver menerima order, dan sistem mengirim status perjalanan kepada pelanggan. Orchestration dapat dipahami sebagai model proses yang menggambarkan alur kerja dari sudut pandang satu pihak atau satu organisasi. Jadi fokusnya adalah bagaimana aktivitas dalam satu proses diatur, dijalani, dan diurutkan. Private model proses menggambarkan proses internal perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan menerima aplikasi atau permohonan, kemudian meriksa kelengkapan data, mengecek catatan aplikasi, menentukan premi, memutuskan apakah policy setuju atau tidak, lalu memberikan notifikasi. Dalam private access, kita melihat bahwa detail internal organisasi. Pihak luar mungkin hanya menerima hasil akhirnya, tetapi tidak selalu mengetahui bahwa seluruh detail proses yang terjadi itu tidak ada di dalam organisasi. Nah, public proses masih menggambarkan proses dari sudut pandang suatu organisasi, tetapi mendapatkan interaksi dengan pihak luar. Misalnya, pada proses layanan kesehatan, pasien mengirimkan permintaan, menerima jadwal, menyampaikan gejala, dan minta obat, dan menerima obat. Jadi perbedaan utama adalah private proses menunjukkan proses internal secara lebih lengkap, sedangkan public proses menunjukkan bagian proses yang berhubungan dengan eksternal. Oke, contohnya de- dengan kita lihat ya. Dengan memahami orchestration, kita dapat memodelkan bagaimana satu organisasi mengatur kita sendiri sebelum nanti kita masuk ke collaboration, yaitu ketika beberapa pihak digambarkan dalam satu model. Oke. Kita lihat tadi, ini ada private process, yang proses menggambarkan proses internal perusahaan, ya, apa yang terjadi dalam perusahaan, kemudian contohnya proses internal untuk memeriksa aplikasi atau permohonan, mulai dari mengecek kelengkapan, order, memeriksa data, aplikasi, menentukan premi, menyetujui atau menolak polisi, lalu memberikan notifikasi. Kemudian ada namanya public process, ya, masih menggambarkan proses dari sudut pandang organisasi, tapi yang menampilkan interaksi dengan pihak luar. Kalau kita lihat, ini ada pihak luarnya. Ya, oke. Kemudian collaboration. Oke, contoh misalnya eh, proses orchestration, ya, sebelum kita masuk ke collaboration. Misalnya, contoh private proses pada kampus. Bagian akademik memverifikasi KS, mengecek prasyarat, mengecek kuota kelas, lalu menyimpan data. Yang publik proses pada kampus, misalnya Pak mahasiswa mengajukan KRS, kemudian menerima notifikasi yang disetujui atau ditolak, lalu memperoleh KRS jika dibutuhkan. Oke, nah kita masuk collaboration, ada gambar sini, kita lihat ada pasien, yaitu pihak membutuhkan layanan, kemudian ada dokter atau repression, itu pihak penyedia layanan. Nah, berbeda dari orchestration yang fokus pada proses dari sudut pandang satu pihak, collaboration menunjukkan bagaimana dua atau lebih pihak berinteraksi dalam satu proses. Nah, pada diagram ini terlihat bahwa pasien melakukan aktivitas seperti apa? Mengirim permintaan bertemu dokter, menerima jadwal, mengirimkan gejala, meminta obat, dan menerima obat. Sedangkan revision atau dokter melakukan aktivitas seperti apa? Menerima permintaan, mengirimkan jadwal, menerima gejala, mengirim instruksi pengambilan resep, menerima permintaan obat, dan pengiriman obat. Nah, di antara kedua pihak tersebut terdapat message flow, yaitu aliran pesan seperti misalnya, I want to see doctor. Kita bisa lihat di tengah, ya. Go see doctor. I feel sick. Pick up your medicine and you can leave. I need my medicine. Here is your medicine. Kita lihat dari panah-panahnya. Misalnya, I want to see doctor. Itu dari patient kepada repression atau dokter. Kemudian
Apoteker misalnya, misalnya go see dokter itu kepada patient. Oke. Udah apa lagi? I feel sick. Ya, saya merasa sakit. Itu jelas dari pasien kepada dokter. Oke. Kemudian pick up your medicine and you can leave. Itu dari mana? Itu dari patient atau administration atau dokter kepada pasiennya. Kemudian ada lagi, misalnya pasien obatnya sudah habis atau merasa obat tidak ampuh, dia akan bilang send medicine request. Ya, receipt medicine request. Dan terakhir, ya sampai terakhir. Collaboration digunakan untuk menggambarkan interaksi proses antar pihak yang berbeda. Nah, kita lihat lagi, ya, antara pasien dan dokter office, misalnya. Berbeda dengan collaboration, videografi tidak menampilkan detail aktivitas internal setiap pihak dalam pola yang terpisah. Koreografi, ingat, lebih fokus pada siapa berinteraksi dengan siapa, pesan apa yang dikirim, dan urutan komunikasi antar pihak. Pada diagram ini, prosesnya dapat dipahami seperti berikut. Patient mengirim pesan, I want to see doctor. Lalu terjadi aktivitas koreografi, dokter request. Dokter office memberikan respon, go see the doctor. Artinya permintaan pasien diproses dan pasien diharapkan bertemu dengan dokternya. Kemudian, pasien menyampaikan pesan, I feel sick. Saya merasa sakit. Lalu terjadi aktivitas handle symptom. Dokter office memberikan instruksi, pick up your medicine, then leave. Ya, ini berkaitan dengan aktivitas handle perception. Pasien kemudian mengirim pesan, I need my medicine. Lalu masuk ke aktivitas handle medicine. Kemudian dokter office memberi saran, respon, here is your medicine. Nah, setelah itu proses selesai. Oke. Maksudnya apa? Jadi inti dari sel ini adalah koreografi digunakan untuk menggambarkan urutan seleksi dan pertukaran pesan antar pihak, bukan detail proses internal masing-masing pihak. Oke, ini referensi yang digunakan. Oke, saya rasa cukup selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.